dialami. Proses pendampingannya apa? Kami mempunyai tim fasilitator ya untuk mendampingi. Jadi mereka mungkin dari pelaku usaha ini ada beberapa mungkin masih terkait dengan karena bersifat IT ya, sehingga kami dari tim ini melakukan pendampingan ya, karena UMKM ini otomatis kita melihat mereka semua ini mungkin kesulitan dalam memasukkan akun-akunnya. Nah, inilah tim dari fasilitasi ini, mereka mendampingi untuk bisa karunia-Nya kepada kita semua. Dan karena perkenannya, maka selama 2 hari ini acara sosialisasi dan desregistrasi dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan telah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebanyak 70 pelaku usaha pangan Daerah Istimewa Yogyakarta telah secara aktif berpartisipasi dalam acara sosialisasi dan registrasi dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan, dan selama 2 hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami mengapresiasi usaha dari Bapak Ibu semua dalam menyiapkan sarana produksi untuk memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik, CPTOB. Menyiapkan Dinas Koperasi Kabupaten Ponorogo, Bu Eni ya. Kemudian dari PT Sariwisata dan Tiga Raksa, dan yang sangat kami banggakan utamanya Bapak Ibu para UMKM peserta sosialisasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM dalam rangka jemput bola untuk registrasi pangan olahan yang berbahagia. Yang pertama tentunya sangat monggo kami derekkan gitu ya, kita selalu mengucap syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan syukur atas berkah rahmat taufik dan hidayahnya. Sore hari ini meskipun kita masuk level 4 ya untuk coronavirus disease ya, tapi Bapak itu nggak usah takut. Insya Allah Omikron lebih bersahabat. Namun demikian, social physical distancing tetap harus dijaga ya, apalagi saat dengan Ibu Kepala Balai Besar POM ya, kita harus tunjukkan ya jangan hanya kuratif tapi preventifnya yang ini harus kita jaga. Ibu Kepala Balai POM yang kami hormati, apa yang kemudian menjadi niat baik yang kemudian terimplementasi dengan kegiatan pada sore hari ini yang endingnya adalah kemudian terbitnya nomor izin edar khususnya bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang bergerak yang punya kegiatan usaha UMKM, usaha mikro kecil menengah. Pastinya Bapak Ibu sekalian, ini saya juga mumpung ketemu Ibu Kepala Balai POM ya, kalau ke pertanian itu memang yang muncul ini adalah gapotan, gabungan kelompok tani atau kelompok tani atau kelompok wanita tani. Jadi kalau satu contoh dari pertanian dari Gapotan Trimangunggal, artinya Ibu Kepala Balai kedepannya kamu juga bisa elaborasi ya, karena pada dasarnya adalah rekan-rekan kelompok wanita tani ini yang kami bina untuk mengangkat olahan pangan lokal. Ini sangat luar biasa dalam hal jumlah banyak sekali, dalam hal produknya juga luar biasa. Kami berani menjamin produk-produk mereka kalau di
sandingkan dengan produk-produk yang ada di toko modern, mungkin sudah sangat layak. Artinya kemasannya juga sudah full face, kami bina dari bahan mentahnya, olahannya, bahkan sampai packagingnya. Ya, warnanya juga warna-warna yang sesuai untuk makanan. Kemudian yang pasti, kalau sekarang tuh melihat sesuatu mesti casingnya glowing. Glowing ini udah glowing ya. Jadi kalau satu contoh, binaan kami diterima negara bisa difasilitasi oleh Bepom. Mungkin nanti kami ingin juga sebagaimana yang fasilitasi diberikan kepada rekan-rekan di Koperasi UMKM. Nanti banyak binaan kami yang kemudian tumbuh menjadi industri rumah tangga yang sangat baik. Kalau nanti bajunya mau dibajuin UMKM juga tidak ada masalah. Tapi pastinya kami banyak bisa menyodorkan data terkait dengan kelompok-kelompok binaan kami khususnya di dalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Ponorogo dan paling diwakili oleh Ibu Eni dari PT Tiga Raksa Satu Sada, dan yang saya hormati banggakan seluruh pelaku usaha produk pangan olahan yang ikut dalam acara ataupun sosialisasi dan desregistrasi, khususnya dalam rangka registrasi pangan olahan. Tentunya puji syukur pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, dan alhamdulillah atas berkenannya sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam agenda acara registrasi penyerahan NIE pangan olahan. Jadi kalau pembawa acara sampaikan pesan, mungkin kami pertama permohonan maaf Ibu Kepala Dinas itu mendadak pada saat bersamaan ada agenda lain menugaskan pada saya bidang pembiayaan itu. Walaupun saya di koperasi juga sudah di UKM, di kewirausahaan, sebelumnya bergabung bersama-sama dengan Pak Sugeng di pertanian. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, jadi kata kuncinya di sini adalah pelaku olahan pangan. Rumah besarnya adalah pelaku UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Potensi yang ada di DIY UMKM itu cukup besar. Saat ini secara data ada 383.000. Cuma peragaannya itu seperti piramida. Tataran paling bawah dan terbanyak, hampir 80% adalah pelaku usaha mikro. Baru di atas yang kecil dan paling menurut. Saya mohon izin mewakilkan dari Kepala Dinas UKM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ponorogo. Beliau sedang berhalangan hadir karena ada kegiatan yang bersama. Jadi sebenarnya saya juga agak dadakan berdiri di sini, jadi mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan. Puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah kesehatan, yang pada saat kondisi COVID ini kita masih bisa bersemangat dan beraktivitas berkumpul dalam acara sosialisasi dan desregistrasi dalam rangka jemput bola untuk melanjutkan registrasi pangan olahan. Memang yang terhormat kami ucapkan kepada Kepala Balai Besarpom di Jakarta beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DI Bapak Sugeng, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DI atau yang diwakilkan oleh Bapak Agus Mulyono, yang terhormat juga kepada PT Tiga Raksa Bakti Wisada, kemudian yang terhormat Bapak Ibu UKM seluruh DIY yang saat ini sedang melanjutkan perjuangannya untuk terus bisa sampai titik NI keluar. Alhamdulillah ya Bu, sedikit kami merunut kegiatan
kami yang ada di Dinas Koperasi UKM Kulon Progo memang benar apa yang disampaikan bahwa untuk mewujudkan suatu izin perizinan MD ini memang perjuangan panjang. Kami kegiatan ini dari tahun 2020 di mana kami melakukan sosialisasi atau pembukaan untuk istilahnya namanya prariset untuk 25 UMKM, dan kemudian dari hasil prariset itu terdapat 10 yang baru lolos. Kemudian kami lanjutkan untuk risetnya di tahun 2021 sebesar 10 UMKM, akan tetapi di dalam perjalanannya itu sekarang satu yang tidak lolos, satu dari produk Yugun, itu karena bahan baku yang dipergunakan dalam produk olahan. Kemudian gaya istimewa, Jogja istimewa. Selanjutnya nomor izin edar akan diserahkan oleh Kepala Balai Besar POM Yogyakarta, Ibu Dr. Andati Ranti Mustikawati APT, dengan didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM DIY, Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, dan mohon berkenan juga kepada Ibu Dinarsa Santi Puspitani Anindita dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan untuk mendampingi penyerahan nomor izin edar. NIE pertama akan diserahkan kepada Gapoktan Trimanunggal dengan nama jenis pangan minuman serbuk mengandung susu kambing yang merupakan binaan bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Yang kedua, NIE diserahkan kepada Rendangku Kulon Progo untuk jenis pangan rendang sapi yang merupakan UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo. Ketiga, NIE diserahkan kepada Gudeg Kendil Bujuminten. Ini selama 2 hari ini adalah sosialisasi dan desregistrasi dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan ya. Jadi mulai dari kemarin sampai hari ini kami mengundang UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, untuk dilakukan sosialisasi dan desregistrasi untuk mendapatkan izin edar terkait pangan olahan. Jenis pangan olahannya apa? Jenis pangan olahannya memang berbagai macam-macam ya, jadi bentuk yang harus MD, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah selesai dilaksanakan. Dan nanti ada beberapa produk yang mungkin masih dalam proses ya, proses verifikasi, itu nanti akan berlanjut. Tadi disebutkan di sini ada 61, dari total berapa yang mengajukan untuk izin edarnya? Jadi memang ini menghasilkan 61 izin edar ya, nomor dari izin berapa? edar. Perusahaannya ada 70 ya, 70. Jadi nanti yang saya cukup banyak ya, yang sisanya ini masih dalam proses sebenarnya, karena ini terkait dengan verifikasi dari, sehingga masih dalam proses. Insya Allah nantinya rencananya semuanya akan bisa terbit nomor izin edarnya. Kalau yang paling menyulitkan untuk pengajuan izin edar ini loh, syarat-syaratnya biasanya yang dialami? Proses pendampingannya apa? Kami mempunyai tim fasilitator ya untuk mendampingi. Jadi mereka mungkin dari pelaku usaha ini ada beberapa mungkin masih kait dengan karena bersifat IT ya, sehingga kami dari tim ini melakukan pendampingan ya, karena UMKM ini otomatis kita melihat mereka semua ini
mungkin kesulitan dalam memasukkan akun-akunnya. Nah, inilah tim dari fasilitasi ini, mereka mendampingi untuk bisa memasukkan. Kalau di Desa sendiri sudah berapa persen yang pelaku usaha sudah mengajukan izin edar dari total pelaku usahanya? Untuk Pelaku usaha yang Untuk tahun 2020. untuk 2022 targetnya memang 100 ya. Ini masih dalam awal ya, awal tahun. Jadi targetnya kurang lebih 100 ya. Namun demikian hari ini bukan suatu hal yang terakhir ya. Terakhir untuk kami melakukan pendampingan, tapi terus ya. Kami terus melakukan pendampingan apabila ada UMKM pelaku usaha yang ingin mengajukan izin edar ya. Karena ini hari ini memang kita melakukan kemudahan untuk melakukan sosialisasi. Namun demikian setelah hari ini apabila mereka ingin mengajukan izin edar, ya kami akan melakukan pendampingan. Kenapa perlu kenapa perlu registrasi izin edar? Kenapa? Memang kan sekarang UMKM sangat di-push oleh pemerintah untuk bisa juga ekspor ya. Jadi ini dengan perizinan BPOM ini atau NIE BPOM ini, BPOM MD ini, kami sangat mulus nanti lancar berjalannya mulus. Karena kalau PIRT itu kadang-kadang kan hanya industri rumah tangga. Nah, kalau sudah BPOM itu kan konotasinya orang, oh ini sudah kualitasnya sudah bagus, produksinya sudah sesuai dengan keamanan pangan. Gitu. Jadi dengan adanya BPOM ini kami sangat siap untuk go global. Dengan Ibu siapa? Dengan Safi, Ibu, dari CV Kariza Kamsa Pratama. Produksi kami dari makanan berbahan dasar pisang. Jadi semua produk kami dari bahan dasarnya pisang. Ya. Kemudian harapan ke depan setelah menerima izin NIE ini, Bu? Harapannya kalau saya sih meluaskan pemasaran kami. Jadi yang tadinya kami hanya di nasional, besok bisa go global. UMKM go global. Ibu, mungkin bisa disampaikan tadi setelah menerima sertifikat izin ini NIE-nya? Ya, senang sekali Bu. Jadi kami sementara ini kan bisa akhirnya berkembang untuk membantu juga para petani lokal setempat sekitar wilayah kami yang kebetulan juga menjadi supplier kami untuk produk-produk saya yang sudah terbit nomor NIE-nya. Karena produk kami adalah sambal dan bumbu masak sebenarnya. Jadi semuanya menggunakan produk lokal. Dengan adanya NIE ini akan mendorong kami untuk lebih bisa memasarkan produk-produk kami lebih luas dan bahkan kami benar-benar untuk ekspor juga ke luar negeri. Begitu. Ya. Apa yang mau disampaikan kepada BPOM yang tadi telah menyerahkan sertifikat izin NIE ini, Bu? Terima kasih sekali untuk bantuannya, maupun seru sekali, lebih dari 1 tahun, tapi akhirnya keluar juga. Tapi dengan begini kami kan semangat nih untuk produk lanjutan kami nanti juga akan segera kami BPOM-kan agar juga bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Seperti itu. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ardin dari Eyang